Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alah. La haula wa la quwwata illa billah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Allah takdirkan kita bertemu dalam rangka ibadah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah dan dicatat sebagai catatan amalan solihan makbulan indallah. Rahmatullah wassalamuhu mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan di atas pangkuan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kalinya kita lanjutkan pembacaan kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Masih bab yang ketiga, yakni barang siapa mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya pasti masuk surga tanpa hisab. Itu jaminannya ya. Dan malam ini akan dibacakan tentang kandungan bab ini. Di dalam bab ini yakni bab siapapun yang mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya pasti masuk surga tanpa hisab. Diangkat ayat Al-Quran 2 ayat dan 2 hadis. Ayat yang pertama surah An-Nahl ayat 120, sedangkan ayat yang kedua surah Al-Mu'minun ayat yang ke-59. Sedangkan hadisnya yang pertama la ruqyata illa min ainin au humatin. Hadis yang kedua uridat alayyal umamu faro'aitun nabiyya wa ma'ahur rohtu wan nabiyya wa ma'ahur rojulu war rojulani, dan seterusnya. Monggo dibaca kandungan bab ini. Satu, mengetahui adanya tingkatan-tingkatan manusia dalam tauhid. Iya. Jadi kita sendiri juga harus sadar ya. Kita itu harus tahu kapan tauhid kita itu sedang meningkat dan kapan tauhid kita saat menurun gitu ya. Itu kita harus hati-hati. Di sini kandungan bab ini yang pertama mengetahui adanya tingkatan-tingkatan manusia dalam tauhid. Tuh, jadi kita kadang-kadang itu untuk melaksanakan ibadah itu kadang-kadang enak, enteng gitu loh. Tapi kadang-kadang sebaliknya, tiba-tiba itu terasa berat. Padahal kondisi badan itu sehat, nggak ada masalah, tapi malas gitu ya. Satu misal bangun malam, jadi matanya ya wis melek, sadar, ki waktune tahajud, ya wis tangi wisan. Nah ini kita tahu ya, saat kondisi iman kita ini kualitasnya itu meningkat apa menurun.
Itu sama saat mau berangkat ke masjid jamaah. Telinga kita dengar kalau ada azan dikumandangkan, tapi kadang-kadang mau berangkat ke masjid ini loh, kok terasa berat gitu. Kalau sedang terasa berat itu berarti iman kita sedang merosot ya, kualitas iman kita rendah. Dan sebaliknya, kalau adzan dikumandangkan kita sudah punya wudhu, sudah tinggal berangkat ke masjid. Lebih-lebih saat dikumandangkan adzan kita sudah di masjid, itu kita bisa melihat ukuran iman kita itu dari situ ya. Dari situ. Itu kandungan di dalam bab ini yang pertama. Lanjut yang kedua. Pengertian mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya. Nah ini penting sekali ya. Jadi mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya itu ada jaminan masuk surga tanpa hisab. Wis gak kate mampir nang neraka kan. Pin aja dihisab barang ini ya kadang-kadang mampir nang neraka barang itu loh. Ya nek mampir iku dilut ngono nyemplunge tok 70 tahun loh. Perjalanan nyemplung nang nggone neraka ini loh selama 70 tahun. Kalau kita bisa mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya, maka ada jaminan masuk surga tanpa hisab. Iya. Yang ketiga, monggo. Sanjungan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim. Karena sama sekali tidak pernah termasuk orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Iya, itu ya contoh ini ya. Contoh hamba Allah sekaligus mendapatkan sanjungan dari Allah, disanjung sama Allah. Siapa dia? Dia Nabi Allah Ibrahim ya. Karena Nabi Allah Ibrahim tidak pernah melakukan kemusyrikan. Mungkin kita ingat ya kisahnya Nabi Allah Ibrahim saat mencari Tuhannya. Ini kan pertama kan melihat bintang. Bintang itu diperkirakan itu Tuhan. Dicermati saja loh. Menjelang pagi kok hilang. Akhirnya dia yakin ini bukan Tuhan, Tuhan kok menghilang. Terus mencari lagi ketemu namanya rembulan. Dicermati akhirnya kok hilang. Berarti ini bukan Tuhan. Terus matahari termasuk tidak lepas dari pencermatan Nabi Allah Ibrahim saat mencari Tuhannya. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim setelah kandas semuanya tidak ada yang memuaskan, akhirnya meyakini ya bahwa Allah itu adalah Tuhan yang harus diibadahi. Dan saat sudah mendapatkan Tuhan sesembahan yang hakiki yang namanya Allah, itu pernah juga masih perlu mencermati lagi apakah benar kalau Allah itu Tuhan yang harus diibadahi. Saat Nabi Allah Ibrahim masih perlu memantapkan hatinya, akhirnya ditegur sama Allah.
Masihkah kamu ragu dengan Tuhanmu yang namanya Allah aku ini? Tidak ya Allah, cuman aku butuh lebih meyakinkan lagi kalau panjenengan Allah maha segala-galanya. Akhirnya kan disuruh sama Allah untuk menyembelih 3 ekor burung. Setelah disembelih, dibubuti, dagingnya itu dirajang ya. Apa bacanya? Iya, dicincang. Setelah 3 ekor burung itu tadi, wis mari dirajang dagingnya dicincang itu, terus dicampur ya. Dagingnya itu memang diurap. 3 macam daging diurap. Kemudian sama Allah disuruh naruh di 3 gunung. Jaraknya jauh-jauh. 1 mungkin di Anjasmara, 1 di Gunung Kelut. Kalau di kita itu ya. Satunya itu di gunung apa? Iya. Kayak gitu. Setelah itu Nabi Allah Ibrahim diperintah sama Allah, ayo panggil 3 burung itu. Padahal daging memang wis diurap dadi siji. Akhirnya 3 burung itu datang kepada Nabi Allah Ibrahim atas izin Allah. Saat ditanya sama Allah, masihkah kamu meragukan tentang Tuhanmu yang namanya Allah yang maha segala-galanya, termasuk menghidupkan 3 burung yang sudah kamu sembelih, kamu bedeti, kamu cincang seperti akan kamu masak nenggone wajan, terus kamu campur jadi 1, kamu taruh di gunung, ternyata Allah mampu menghidupkan kembali walaupun dagingnya wis dicampur, tempatnya berbeda-beda. Ya. Itulah Nabi Allah Ibrahim di antaranya mendapat sanjungan Allah karena setelah ketemu Allah wis gak campur-campur maneh ya, akidahnya itu wis yakin. Beda di kita. Di kita itu wis kenal karo Allah, ngaku wis Islam, kadang ya wis ustad, kadang ya kiai, kadang ya syekh, tapi sik melok-melok di malam 17 Agustus terus enek kerukunan umat beragama, tokoh-tokoh ngumpul, ndonga gentenan, yang lain mengamini. Ini kan padahal yang selain muslim mesti ndongane ya nanggoning Tuhan mereka. Kalau sampai kita mengamini berarti kita juga meminta kepada Tuhan mereka. Itu bahaya ya. Sudah menjadi mukmin, sudah menjadi muslim, tapi kadang-kadang sik tiaroh. Apa tiaroh itu? Tiaroh itu ya melihat burung atau mendengar suara burung terus kemudian dikaitkan dengan sesuatu. Ana wong gerah, mboke atau pake gerah, tiba-tiba malam jam 3 ana burung dares. Iya, burung dares. Terus dihubungno, waduh pakku mati. Nah ini ya, yang kayak gini nih loh. Ini bahaya sampai kecampuran-kecampuran kayak gitu. Makanya kita perlu mencontoh sanjungan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ibrahim karena sama sekali tidak pernah termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Enggak. Nabi Allah Ibrahim tidak pernah berbuat syirik kepada Allah. Jadi, tidak pernah menyekutukannya. Itu ya. Yang keempat, monggo. 4. Sanjungan Allah kepada para tokoh wali sahabat Rasulullah karena bersihnya diri mereka dari perbuatan syirik. Iya itu ya, itu namanya wali. Wali itu
bersih dari perbuatan syirik. Coba diulang, kita perhatikan sama-sama. Sanjungan Allah. Sanjungan Allah kepada para tokoh wali, sahabat Rasulullah. Ya. Karena bersihnya diri mereka dari perbuatan syirik. Iya, dia. Sebelum Islam, ya syirik kabeh itu ya. Tapi setelah masuk Islam, kenal dengan tauhid, sudah bersih kemusyrikannya. Wis gak wani kadek bolak-balik lah. Di kita ini kadang-kadang gak cermat. Mestine lho ya, mestine wis punya akidah kokoh itu, umpamanya saya, mudah-mudahan tidak. Wis petung karo besan sepakat arep njodohke anake. Tiba-tiba calon besan ini datang membatalkan pernikahan anaknya karena satunya wage, satunya pahing. Loh, ini mestinya kita harus berani menolak ya. Kalau alasannya wage dan pahing tidak bisa dibatalkan. Karena itu sebuah keyakinan yang musyrik, kita harus lanjut. Lakin lah geying, tidak ada istilah geying. Gimana? Berani menolak kayak gitu? Nek sampai manut menyetujui karo usulaning calon besan niku mang, berarti menyetujui kemusyrikan kan? Di umpama calon besan batal harus ditolak. Tetap harus kita laksanakan. Jangan sampai dibatalkan karena keyakinan itu adalah keyakinan kemusyrikan, nggak boleh. Ini untuk memurnikan akidah diantaranya seperti itu. Karena namanya coro Jawa itu jodoh rezeki pati itu kan di tangan Allah. Maka di sini disebutkan sanjungan Allah kepada para tokoh wali. Tokoh wali itu siapa? Tokoh wali itu adalah para sahabat Nabi. Itu para tokoh wali. Tapi kan tidak pernah disebut wali Abu Bakar, nggak pernah kan? Wali Umar bin Khattab nggak pernah. Nah, yang terkenal di kita wali sopo? Wali enggak. Ojo agung, apal yang ngono salam. Umpamanya seperti itu. Ya, kalau memang sejarahnya jelas dia memang waliullah, ya kita harus meyakini bahwa dia waliullah. Tapi nemekur anut-anutan ini jadi masalah sebenarnya. Karena yang ngerti itu wali Allah adalah yang Allah. Ini Allah menyanjung ya, sanjungan Allah kepada para tokoh wali. Dalam kurung sahabat Nabi. Tokoh wali, para tokoh wali itu ya para sahabat Nabi, para sahabat Rasul. Karena bersihnya diri mereka dari perbuatan syirik itu ya. Jadi sekecil apapun ya kesyirikan itu harus betul-betul kita hindari. Karena ini proses kita masuk surga tanpa hisab. Nabi mengucapkan la ilaha illallah, walaupun dosa kita itu sepenuh bumi, wis wakeh banget dosa, kau gede-gede pisan. Sepenuh bumi lho, bayangno. Pokoknya gak musyrik, maka saat ketemu Allah nanti langsung Allah datangkan sepenuh bumi pula yang namanya ampunan. Langsung set dosa kita habis. Jadi langsung masuk surga tanpa hisab. 5, monggo. Iya, 5. Tidak meminta kuliah. Tidak meminta supaya lukanya ditempel dengan besi yang dipanaskan. Dan tidak melakukan
Tatoyur. Iya itu ya. Jadi aja sampai ono tatoyur jangan sampai ya. Pamane nek ngarepe mau ono burung perenjak yang ngocahe pih gak mari-mari. Loh yang kayak gitu itu enggak boleh terus kemudian kita gandeng arep teko tamuku. Padahal enggak semayan karo sapa-sapa. Kalau sudah semayan karo sapa-sapa, ya semayannya itu sing digondeli, bukan burung perenjaknya, bukan ya. Ngarep omah burung perenjak muni terus kemudian wah tamu arep teko temen iki lho. Meyakini tamu teko karena burung perenjak muni enggak boleh lho ya. Tapi nek karena semayan tamune wis nelpon jam 9 datang. Jam 8 wis enek burung perenjak ngoceh gak enek kaitane lho ya. Jangan kita takhayul seperti itu jangan. Jangan mengkait-kaitkan kayak gitu jangan, itu namanya tatoyur. Toirun itu kan manuk, burung. Kalau dikatakan tatayur itu maksudnya mengkaitkan ocehan burung dengan kejadian sesuatu, itu namanya tatoyur. Nek sik ana keyakinan ngono iku gak iso munggah swarga tanpa hisab. Dan nunggone dhewe sik waki ngono-ngono iku. Ya. Makanya ini harus betul-betul hati-hati. Jadi sesuatu yang gaib yang kita itu tidak tahu dalilnya, ya kita jangan meyakini. Wis Islam, wis iman, wis kiai, wis haji umpamane lho ya. Ini ngomong saben malam Jumat ahli kubur. Lah ini lah dalilnya nondi kayak gitu itu. Ya. Dalilnya kan gak enak itu ya. Saben malam Jumat ahli kubur nang ngomong lo kondi itu. Ya. Yang kayak gitu di kita itu kan masih banyak sekali itu loh. Terus menghayalkan bahwa orang yang mati digawakno kembang. Kembange dirunci, ditaruh nang nggone ndukure pendosa. Terus digawakno nang nggone ember jenenge beras kuning. Jenenge kembang. Diyakini karena Rasul sallallahu alaihi wasallam saat melintas di dekat kuburan itu melihat dua tempat kubur yang penghuninya disiksa dengan siksaan yang sangat keras sekali. Akhirnya Rasul mengambil pelapah kurma, manggare kurma. Kalau di sini mungkin gagar mayang itu ya. Terus ditancapkan sambil berdoa, ya Allah selama pelapah kurma ini belum kering, hentikan ya Allah siksaanmu terhadap orang ini ya Allah. Ini kan jelas kan? Gak ada tatoyurnya, gak ada takhayulnya, gak ada hurafatnya, gak. Rasul persis tahu kalau dia itu disiksa. Lah saiki nang nggone Wonosalam ana wong salih, gak tahu nglakoni dosa. Ya. Gak tahu tatoyur, gak tahu, tidak pernah minta diruqyah, tidak pernah minta lukanya dicas apa dicos dengan besi yang dipan, gak pernah minta kayak gitu. Lah kok dadak mati digawakno meyakini bahwa dia itu disiksa, digawakno kembang cek gak disiksa. Ini kan keblinger kayak keyakinan kayak gini ini. Gimana? Lah wong apik kok malah digawakno? Yang digawakno kembang itu orang yang betul-betul disiksa. Kita itu enggak tahu Enggak tahu orang yang kita antar ke kuburan itu orang yang punya dosa kan kita enggak tahu. Dosanya sudah diampuni juga tidak tahu. Kabeh iku mesti digawekno bunga dironce. Keyakinan-keyakinan yang keblinger ini namanya ngotori itu. Jadi kemurnian iman kita itu tercoreng dengan keyakinan-keyakinan yang seperti itu.
Alhamdulillah Wonosalam wis gak kembang-kembangan ya. Jadi nek belanjakno wong ana mau mati harus nggawe catatan sampean, gak usah borongan ngono iku. Nek borongan akhirnya sembarang wis disiapno kok kono akhirnya sing gorongan tahayul itu juga masuk itu loh ya. Nah, ini tugasnya tim perawat jenazah ini. Ini memang kita alhamdulillah masih ada kesempatan untuk memurnikan tauhid kita, untuk bekal menuju kampung akhirat. Sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, sampai sepenuh bumi akan diampuni oleh Allah, langsung bersih dosa kita. Kalau memang kita mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya. Lah di kita kadang-kadang ya cek ono sing diarani brokoan, sing diarani tingkepan. Ya kayak gini ini loh coba. Terus iman kita itu enggak jadi murni itu loh, dikotori dengan itu keyakinan yang tidak ada dalil di dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah. Gimana? Lanjut. Enam. Bahwa tawakal kepada Allah adalah sifat yang mendasari sikap tersebut. Iya. Jadi sikap ketakutan kita ini kalau tidak ada tawakal, akhirnya ono arepe mitung sesuatu yang direncanakan sukses, dadi arep nyetar sepeda lagi melaku beberapa meter ono ulo malang nenggone embung. Terus meyakini karena ada ular itu rundingannya nek diteruske gagal. Ini keyakinan-keyakinan yang syirik dia. Karena menghubungkan adanya ular tadi dengan sukses dan tidaknya petung tadi. Maka agar kita tidak mudah terperosok di dalam kemusyrikan-kemusyrikan, entah itu kemusyrikan yang besar, yang sedang, yang kecil, atau yang terkecil sekalipun. Ya, termasuk iku mang, itu termasuk masuk nanggone tiaroh loh ya. Arep rundingan tiba-tiba ono ular, terus dihubungke karo rencanane gagal karena ketemu yang namanya ular. Ini jangan sampai. Ini tawakal kita harus kita sudah merencanakan, maka kita harus serahkan kepada gagal dan tidak urusan nanti, bukan urusan ular. Gimana? Bisa dipahami? Bukan urusan ular, bukan, tidak ada kaitannya dengan ular. Jadi kita serahkan saja kepada Allah. Kita harus tawakal kepada Allah. Kecuali kalau memang ada kabar wong sing petung nang awakmu ternyata penjahat. Iku gembong preman penipu kelas kakap. Kamu jangan sampai terus ditelusuri memang iya betul, itu boleh kita mundur ya. Karena ada kabar yang membahayakan. Tapi terus takhayul dengan adanya ular tadi ya, ini yang jadi masalah. Dengan adanya akidah. Urusan akidah itu ya Allah, gak ketok moto masalahnya. Tapi ndrawasi sekali. Luweh ndrawasi maneh timbangane masalah waris. Waris itu gak menjaji tapi ya ndrawasi ya nan. Tapi ini luweh ndrawasi maneh. Makanya Simbah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu punya program untuk memberantas TBC. Sampai detik ini belum tuntas. Karena umatnya ini masih banyak sekali ya, yang kadang-kadang itu terpengaruh ngono iku gitu ya. Gimana? Lanjut. Dalamnya ilmu para sahabat, karena mereka mengetahui bahwa orang-orang yang dinyatakan dalam hadis tersebut
Iya. Gimana? Coba perhatikan, tak ulang bacaannya. Dalamnya ilmu para sahabat. Ilmu para sahabat itu sangat dalam loh ya. Beda dengan ilmu kita ini. Ya mungkin sak kuku irenge mbok enek mbok gak ilmu kita ini. Sekalipun ilmu kita dikumpulno dadi siji dibandingkan dengan ilmu sahabat iki mang mbok sak pirane ini. Ilmu sahabat itu dalam sekali. Mungkin lebih dalam daripada dalamnya lautan ya. Segoro sing jeru mungkin jeru ilmune para sahabat. Karena mereka mengetahui bahwa orang-orang yang dinyatakan dalam hadis tersebut tidak dapat mencapai derajat dan kedudukan yang demikian itu kecuali dengan amal. Ya. Lah awake dhewe syukur ngamal gak ono ilmune ya akhire gak dadi amal. Gak dadi amal soleh maksudnya, dadi amal yang salah. Gak dadi ngamal tapi malah ngumel. Tidak jadi amal solih malah jadi amal salah. Banyak ya orang itu meyakini bahwa itu amal solih. Sampai berani menuduh yang lain kalau tidak melakukan itu bukan anak yang solih, bukan orang solih. Apa itu? Kirim donga. Kapan kirim donga ya? Itu ya. Jadi dalamnya ilmu para sahabat karena mereka mengetahui bahwa orang-orang yang dinyatakan dalam hadis tersebut tidak dapat mencapai derajat dan kedudukan yang demikian itu, maksudnya derajat iman yang murni mengamalkan apa? Ketauhidan yang murni kecuali dengan apa tadi? Dengan amal. Makanya kadang-kadang meyakini amal itu amal solih, padahal itu amal salah. Sekarang tanggal berapa? 25, 26, 27 ada apa? Iya. Yuk, ini coba dicari dalilnya itu di mana? Jangan-jangan kita mengamalkan sesuatu diyakini bahwa itu benar, padahal nggak ada dalil. Arepe gak melok-melok wong yo. Jenengan baca di dalam kitab yang ditulis Mbah Hasyim. Nama kitabnya apa? Pak Haji Sukiman? Nurul Huda. Di sana membahas tentang mauludan. Coba jenengan baca seperti apa ulasan beliau tentang mauludan. Ini sudah menjadi peringatan nasional ya, dan sampai tanggalnya digawe tanggal merah. Coba ya rada griming-griming ngomong ini, tapi nek diomongno kita itu kepingin apa? Mengamalkan tauhid semurni-murninya, sehingga amalan kita tidak kecampur namanya takhayul, bid'ah dan khurafat. Lah kalau itu tidak ada contoh dari sana, umpama itu dikatakan ada contoh, kira-kira yang mencontohkan itu siapa? Nabi wis wafat suwe lho ya, baru ada yang menganggap yang mengadakan itu adalah
kaum Syiah. Malah waduh maneh kan. Lah sing bikinkan itu orang Yahudi. Kok Yahudi? Iya, wong Nasrani digekno golongane Natal, digekno golongane macem-macem. Wong Islam digekno sing jenis macem-macem dan yang lain. Yang kayak gini ini kalau tidak ada dalil dari Al-Quran, kita itu meyakini bahwa itu benar. Benar dari mana? Padahal ukuran memurnikan tauhid semurni-murninya itu adalah dengan amalan. Nek gelem ngamalno sing gak ono dalile, lah ini masalah kan. Itu tadi yang keberapa? 6. 7. Sekarang yang ke-8, monggo. Gairah dan semangat para sahabat untuk berlomba-lomba dalam mengerjakan amal kebaikan. Iya itu ya. Sekarang berlomba-lomba mengamalkan kebaikan, situ saja. Jamaah 5 waktu. Itu ya. Contoh. Kita tahu jamaah kita ini wis istiqomah pasti bolong-bolong. Kalau laki kan harus ke masjid. Di dalam Al-Umnya Imam Asy-Syafi'i mengangkat sebuah hadis. Orang itu jamaah wis aktif nang masjid. Nisa apa menang lebih aktif lagi karena saat Isya ada kajian mesti jamaah nang masjid. Tapi subuh bangkong. Jadi Imam Syafi'i iku sik munafik. Karena subuhnya gak teko masjid. Subuh wis aktif. Karena subuh ada kajian, tapi ngisake gak teko masjid. Dalam hadis itu dikatakan munafik ya seperti itu. Tidak boleh laki kok sampai ono sing gak teko masjid salah satunya ini. Jadi ngisa dan subuh ini sebuah keharusan nanggone masjid. Nek gak berarti masih munafik. Dan ini maksudnya kan bagaimana kita ini berlomba-lomba untuk amal baik, menjaga agar jamaah sholat kita ini bisa selalu di masjid. Kecuali memang darurat sekali. Contohnya apa? Darurat sekali itu keturun. Mungkin habis bepergian jauh. Terus mulai delok jam cek kurang 30 menit. Terus keleyean keturun. Tangi-tangi wis bar. Satu misal seperti itu kan darurat ya. Masalahnya kalau sing gugah. Nah, kalau sing gugah ya alhamdulillah. Itu tadi ya. Jadi gairah dan semangat para sahabat untuk berlomba-lomba dalam mengerjakan amal kebaikan. Amal baik ini kan banyak sekali. Termasuk sedekah, termasuk menolong orang-orang yang sangat butuh pertolongan. Yes, seperti itu. Kita harus punya gairah itu. Kalau sekarang belum ada gairah itu ya harus kita munculkan di dalam diri kita ada gairah untuk itu. 9. Keistimewaan umat Islam dengan kuantitas dan kualitas. Jadi umat Islam itu wakeh kuantitasnya itu ya. Itu tetap ada keutamaannya. Di sini dikatakan keistimewaan umat Islam. Keistimewaan dalam apanya? Dalam kualitas dan kuantitas. Dalam kuantitas dan kualitas umat Islam pasti ya'lu wa la yu'la alaih. Itu insyaallah tidak sulit itu ya. Nek sing gairah untuk berlomba-lomba itu tadi harus kita munculkan ini.
Nah ini sudah dijelaskan keistimewaan umat Islam. Walaupun Islam itu belum setinggi iman ya. Jadi sekali tempo ada orang mengatakan amanah sama Allah ditegur. Kamu belum beriman maka ucapkan aslamna, masih Islam tapi belum iman. Kok ana sing ngadan pisan? Yang ke-10. Keutamaan pengikut Nabi Musa. Iya. Walaupun kita bukan pengikut Nabi Musa, kita mengakui bahwa pengikut Nabi Musa itu memang disebutkan dalam Al-Quran memang mempunyai banyak keutamaan. Masalahnya sing mengkhianati ya berarti bukan pengikut setianya, bukan. Nyatanya mengkhianati kan. Karena zamannya Nabi Musa itu berat sekali loh ya. Saat harus berhadapan dengan Fir'aun seperti itu. Nah, pengikut setianya otomatis di sini keutamaan pengikut Nabi Musa. Nah, yang mengkhianati berarti ya pengkhianat. Lanjut 11. Umat-umat telah dikatakan kepada Rasulullah SAW. Itu ya, jadi Rasulullah SAW telah melihat para nabi, para rasul lengkap dengan umatnya. Ternyata sempat dikira Nabi Musa dan umatnya itu adalah Nabi Allah Muhammad dan umatnya. Ternyata Nabi Musa dan umatnya. Hadis yang kemarin sudah dibaca. 12. Setiap umat dikumpulkan sendiri-sendiri bersama nabinya. Itu ya, jadi kita nanti di akhirat dikumpulkan dengan Nabi Muhammad. Terus umatnya Nabi Allah Isa Al-Masih putra Maryam ini nanti ya dikumpulkan dengan Nabi Allah Isa Al-Masih putra Maryam. Umatnya Nabi Allah Musa sama, nanti dikumpulkan di akhirat dengan Nabi Allah Musa dan seterusnya. Lanjut. Bahwa sedikit orang yang mengikuti seruan para nabi. Iya. Saiki seruan para nabi yang paling menonjol yang kita belum bisa mengamalkan kira-kira apa ya? Kalau di dalam masjid ini meluruskan dan merapatkan sop ini loh. Ini perasaannya wis lurus, wis rapet padahal gurung lurus, gurung rapet. Ya. Ukurannya lurus antara bau dengan bau. Terus delamaan karo dalaman mepet plek nempel kayak gini loh ya. Ini dengan teman kanan di kirinya nempel plek. Oh gak nyekekreh kayak gini. Nah nyekekreh kayak gini berarti sing nempel itu baru ujung jari. Cik jentikane sing nempel duduk delamaane. Rasul sebutkan nih sawu sufufakum. Fa inna taswiyata sufuf min tamami shalah. Ini seringkali dikhianati oleh kita. Padahal kalau belum nempel kayak gini, ini sumber perpecahan kita. Kita ngaji bareng tapi atine gak tahu akur karo kancane. Ini tentang masalah sop sholat ini. Ini di mana-mana masih belum ya. Ini contoh kecil saja. Makanya kita harus apa yang disabdakan Rasul sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min iqamati shalah. Ya, kita belajar bagaimana sop kita itu betul-betul nempel. Oke nyekengkreh kayak gini mikir jarine sing nempel tapi mata kakinya belum, delamaane belum. Kudune sampai plek kayak gini. Nanti kita praktekkan sebentar lagi sholat Isya. Ben gak lali kita tutup sekian dulu.
Kita praktekno ini perintah Rasul kepada kita, karena di sini dikatakan apa tadi? Iya. Nomor berapa tadi? 12. Bahwa sedikit orang yang mengikuti seruan para nabi. Kita kan umatnya Nabi Muhammad. Seruan Nabi Muhammad kepada kita diantaranya itu sawu sufufakum fa inna taswiyatasu minta mami sholah. Wong sik nyekengkreh kayak gini kok wis rumangsane wis lurus rapet. Rapet dari mana wong sik nyekengkreh? Iya ta. Sing nempel lagi kukune, kadek gak dikethoki pisan. Tanggane iki mah ngempet. Gara-gara nek plek kayak gini kan kukune gak sampai ganggu kan. Ini sama laki perempuan sopnya diperhatikan. Jadi kita bukan mengikuti lebarnya sajadah, enggak. Tapi kita itu mengikuti lebarnya bau kita. Makanya saya membuat sajadah sendiri, warnanya hijau itu sudah tak ukur lebarnya sama dengan bau saya. Karena ukurannya kaki kita lebarnya melangkai begagai ini loh, sama dengan bau kita, ukurannya bau kita. Makanya nek kira-kira kaki wis nempel kok baune kurang, iki mesti ana sing kekamban begagai. Atau ana sing jek kemingkusen, akhirnya pundake wis nempel, kakike belum. Padahal pundake nempel, dalamane ya nempel. Ini perintah Rasul yang masih banyak dikhianati di masjid-masjid, termasuk masjid kita. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki itu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.